Contohnya toh sana saya sendiri tuh di rumah. Ada lolobe saya gantung di rumah itu. Saya bego tanya. Panggil setan. Oh panggil iblis. Jadi yang saya tiupkan tadi ini namanya lalove. Tapi ketika dia saya gantung seperti ini, namanya canu-canu. Jadi dia disebut lalove ketika sudah berbunyi. Kalau yang umumnya kita temukan itu dia digunakan di ritual memang. Sebenarnya bukan untuk ritual, tetapi dia salah satu instrumen yang ada di ritual suku Kaili. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pasca 28 September itu 2018 ya? Iya. Pasca gempa itu yang sebagian pandangan banyak orang itu disebabkan oleh ritual-ritual itu. Jadi itu implikasinya berdampak kepada teman-teman seni yang berbasis mengambil spirit-spirit tradisi dalam pengkaryaan itu. Itu tadi yang sampai hari ini ada pencekalan-pencekalan di alat-alat itu. Gitu. Gimba atau lalove, dua itu memang agak, lalove yang terutama. Itu miris sekali dan sangat dampak. 2018, 1920 yang parah-parahnya, iya pencekalan itu, stigma itu di tahun itu. Jadi ada satu desa di Kabupaten Sigi. Itu tempat latihan itu sampai dipasang pelang. No? Dilarang main lalove di sini. No? Ada satu desa juga yang akhirnya teman-teman sanggarnya itu sembunyikan semua lalovenya, gimbanya, itu akhirnya disembunyikan di tanam. Karena itu mau dibakar orang-orang. Polemik yang ada di masyarakat mengenai pencekalan alat musik tradisional, secara spesifik mungkin waktu itu alat musik lalove. Ya. Sebagai anak muda tentunya ini sangat prihatin sekali. Mengingat saya juga pelaku seni di masa itu di 2018. Saya ingat sekali pada tragedi itu. Sebenarnya kita ada undangan untuk main di sana, tapi alhamdulillah saat itu entah kenapa kita tidak jadi untuk bermain di sana. Saya tahu ada keadaan apa tidak jadi. Dan pasca 2018 sekretariat kita pun waktu itu dicekal. Ada tulisan di atas ditulis bahwa dilarang keras memainkan alat musik di sini. Nah ini sebenarnya ironis karena saat itu masyarakat memahami kebudayaan, paradigma dan polemik yang muncul pada masyarakat adalah bahwa gara-gara lalove sehingga terjadi bencana gara-gara ritual Bali dan lain-lain. Padahal secara perspektif harusnya kita melihat hal tersebut dari sudut pandang kebudayaan, memisahkan antara sudut pandang lain dan sudut perspektif kebudayaan. Hari ini teman-teman berjuang untuk memulihkan kembali stigma-stigma itu, bahwa ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan perdebatan-perdebatan di kacamata cara pandang yang agamis. Kalau kita sepakat bahwa negara ini kemudian kita bangun dengan demokrasi, bahwa memang masih banyak sekali pencekalan-pencekalan yang sebenarnya mencederai nilai-nilai demokrasi. Secara natur sebenarnya dia melakukan kerja-kerja demokrasi, bahwa ini negara demokrasi loh, kok masih ada pencekalan-pencekalan. Kalau menurut saya lalove itu harusnya dimuseumkan. Lalove itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibuatkan untuk adat. Memang bisa dipelajari, tapi bukan di tempat umum begitu. Harus ada pada tempatnya itu, ada tertentu. Biasa orang-orang sakit dibikinkan begitu, tapi untuk tidak. Kalau itu kan biasanya kan kayak mau musik-musik setan begitu.
Masalah tiup lalove itu tidak masalah itu. Namanya kita turun-temurun semua kan punya ciri khasnya daerah. Sedangkan di Jawa juga pasti ada. Kita di Palu kita kasih lihat ciri khasnya kita, lalove punya kita kan ada. Turun-temurun Kaili punya. Namanya kita di Palu, ciri khasnya Palu kita nampakkan tuh. Itu kemarin, kejadian kemarin 2018 bencana. Bukan masalahnya begitu. Itu sudah kemauannya Allah. Kalau mau bencana, bencana. Mana kita mau tahu? Kita melakukan banyak pergerakan, juga perjuangan bagaimana sampai cap atau diberikan stempel bahwa karena alat musik itu semua akan memanggil bencana. Padahal sebenarnya bukan pada alatnya, tapi bahwa hal tersebut adalah benda mati. Kalau dilakukan dalam ritual ya pastinya hal tersebut sakral. Nah, ironis juga pada masa itu kita tidak mendapatkan ruang untuk melakukan ekspresi. Padahal sebenarnya melalui amanat Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk negara telah memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin bahwa masyarakat untuk melakukan pengembangan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Ekspresi tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian lahir lagi Undang-Undang 2017, Kemajuan Kebudayaan. Di situ dijelaskan bahwa kebudayaan kita ini harus dilestarikan. Nah, ironisnya lagi dari undang-undang tersebut lahir agenda strategis dari Kongres Kebudayaan. Nah, agenda strategis ini lahir 2 bulan, kurang lebih di bulan Desember sejak pasca bencana di Sulawesi Tengah. Nah, yang sangat prihatin adalah kita tidak mendapatkan sosialisasi secara komprehensif. Kita juga tidak mendapatkan banyak berita bahwasanya undang-undang ini sudah menjamin loh ekspresi kita pada kegiatan kita untuk melakukan kesenian dan kebudayaan. Nah, sehingga pada saat itu yang kami rasakan adalah kita merasa kita tidak punya pegangan, harus bergantung sama apa ini. Kita gara-gara stigma masyarakat akhirnya kita tidak tahu harus bilang apa, akhirnya mencoba mencari ruang sendiri. Nah, disitulah anak-anak muda penting yang ingin memang mencalonkan. Masih banyak alat lainnya, salah satu sampel. Kita kan tidak tahu berapa tahun ke depan mungkin ada alat-alat yang lain lagi yang akan dicekal selain. Ya, buatlah satu peraturan tentang instrumen tradisi kita kan. Apa semua yang disakralkan kan dipisahkan. Kemudian buat kebijakan dengan melalui turunan-turunan yang sudah dibuat hari ini kan. Kayak saya ceritakan tadi ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah cukup untuk menjadi rujukan. Kalau cuma turun juga hanya untuk cari uang tidak ada gunanya. Tapi kayaknya banyak kan begitu nih. Banyak kan cuma mau cari uang apa atas nama kebudayaan, jangan atas nama berjuang kebudayaan. Karena memperjuangkan itu bukan hanya soal demokrasi, itu bukan soal panggung, bukan soal kamu harus jadi orang yang terkenal, orang yang harus berbaju bagus dan naik mobil, bukan di situ. Ini sangat positif sekali sebenarnya, karena dengan adanya mereka para pelaku seni atau pelaku budaya yang bergerak di bidang itu kemudian mewakili aspirasi masyarakat untuk bertarung di Pesta Demokrasi 2024. Tentunya kami sebagai anak muda berharap bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa mewakili, bisa memberikan solusi kepada pemerintah, bisa melahirkan sebuah peraturan daerah atau apapun nantinya yang mereka bisa hasilkan dari pekerjaan mereka di dunia pemerintahan tersebut maupun legislatif ataupun eksekutif. Saya berharap tidak lagi terjadi polemik terkait stigma yang beredar di masyarakat. Nah, anak muda juga tidak dianggap sebagai marginal dalam kebudayaan.